Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dwi Saputro di channel Kiai Marketing dan Crypto Academy. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, tanggal 30 November 2021, saya akan sharing hasil riset saya tentang bagaimana kita bisa mengetahui tanda-tanda bahwa sebuah koin atau token itu termasuk shitcoin. Ada 10 parameter yang saya temukan, teman-teman. Ini bisa membantu teman-teman di dalam menilai sebuah koin dan menetapkan investasi yang aman di kripto aset. Teman-teman, banyak korban telah berjatuhan karena membeli shitcoin. Sebuah koin manipulatif yang tidak jelas fundamentalnya, tujuannya, dan manfaatnya. Diciptakan hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi semata dari orang-orang retail dan awam, terutama yang tidak mau melakukan riset. Apakah kamu pernah menjadi bagian dari korban shitcoin? Tentunya saya harapkan tidak ya, teman-teman. Yuk kita kenali bersama apa sih tanda-tanda sebuah koin atau token itu berpotensi menjadi koin sampah atau shitcoin. Sebelumnya, terminologi shitcoin ini teman-teman, yaitu yang ngenalin adalah Gavin Andresen. Ia salah satu tokoh di balik kesuksesan Bitcoin yang mengatakan bahwa shitcoin itu digambarkan sebagai koin yang tidak jelas fundamentalnya, tujuannya, manfaatnya atau utilitasnya, teknologinya juga tidak jelas, yang dikemas dalam sebuah marketing viral yang bombastis, yang tujuannya untuk mengelabui publik, mengaburkan pendapat-pendapat, sehingga kamu mau membelinya dan terjebak di dalamnya. Nah, itu adalah shitcoin. Salah satu tandanya adalah dia juga kenaikannya biasanya luar biasa ya, volatilitasnya ya. Naik ribuan persen bahkan sampean. Kemudian setelah itu turun ribuan persen juga dan ditinggalkan, tidak ada yang mengurus ya. Artinya seperti juga saham, kalau di sektor saham itu yang disebut dengan saham gorengan ya. Ditinggalkan oleh pemiliknya, ditinggalkan oleh pengembangnya begitu sudah dapat untung. Kita tentunya pengen ya terhindar dari koin-koin seperti itu, tapi sayangnya jumlah koin di dunia ini sekarang banyak banget. Ada 10 ribuan koin yang ada di coinmarketcap.com, di CoinGecko segala macam ya. Yang tentu saja membuat Anda akan kesulitan membedakan mana koin yang beneran, yang terpercaya, yang dengan fundamental bagus, dengan tujuan yang jelas, dengan shitcoin yang tidak jelas ya, jika tanpa menggunakan riset dan hanya mengikuti euforia market, pendapat orang, katanya teman, dan lain sebagainya. Itu akan sangat berbahaya. Saya dan tim Crypto Academy telah mengumpulkan data analisis yang akhirnya kami simpulkan ada 10 tanda-tanda sebuah koin itu termasuk shitcoin. Diduga ya, tidak selalu pasti, tapi dari 10 ini kalau setengahnya benar berarti dia adalah cenderung shitcoin daripada koin yang biasa. Ya, shitcoin itu adalah bagian dari altcoin ya. Jadi altcoin itu sebutan untuk koin yang selain Bitcoin ya, termasuk Ethereum, Solana, itu adalah altcoin. Tapi tidak semua altcoin itu adalah shitcoin, atau bahkan hanya sedikit dari altcoin itu yang termasuk shitcoin atau koin yang scam ini. Salah satu tandanya yang bisa kamu lihat ialah dari besarnya market cap atau market capitalization. Market cap
kurang dari 100 juta dolar itu diprediksi, kami prediksi biasanya itu adalah koin yang tidak jelas atau shitcoin ini. Kamu bisa ngecek di www.coinmarketcap.com dan lihat market cap-nya ada di situ ya. Nah, koin yang market cap-nya di bawah 100 juta dolar, teman-teman, itu adalah yang kalau per hari ini tanggal 30 November itu adalah yang rankingnya lebih dari 500. Jadi 501, 502 dan seterusnya sampai 10.000. Itu bisa dilihat bahwa market cap kurang dari 100 juta US dollar itu mulai dari urutan ke 500 ya. Jadi supaya aman pilihlah hanya koin yang memiliki ranking 1 sampai dengan 500 teman-teman. Bahkan kalau saya pribadi hanya memilih koin yang rankingnya itu 1 sampai dengan 100 saja. Ya, jadi pertama ini ingat tentang market cap ya. Kemudian yang kedua adalah jumlah followernya itu tidak sepadan dengan market cap-nya. Jadi untuk memiliki market cap 100 juta US dollar tentunya harus mengumpulkan dana dari ribuan orang ya teman-teman. Dan harus dipercaya oleh puluhan ribu orang sebagai fans dari token atau koin itu. Kalau follower Twitternya itu sangat sedikit, itu patut diduga hanya dikuasai oleh sebagian orang atau bahkan oleh penyandang dananya saja. Ya, berapa sih jumlah idealnya yang sepadan dengan market cap-nya? Nah, kata beberapa ahli ya, kamu bisa cek misalnya di koin biru, kamu bisa cek juga di koin Telegraph, koin Dash ya, banyak yang menulis tentang berapa sih jumlah follower yang ideal untuk sebuah koin yang bagus. Nah, sebuah koin yang market cap-nya 100 juta dolar US dollar itu biasanya follower Twitternya itu lebih dari 10.000 orang. Sedangkan untuk yang lebih tinggi lagi market cap-nya, misalkan yang 1 miliar US dollar itu followernya kalau bisa lebih dari 100 ribuan orang. Kalau lebih kecil dari angka di atas, maka Anda wajib curiga dan hati-hati. Jangan-jangan itu shitcoin. Karena kalau investornya itu cuma sedikit, itu bisa tentunya lebih gampang dimanipulasi daripada dia punya investor yang banyak kan. Kemudian yang ketiga, belum listing di exchange besar. Jadi ini paling gampang, ini tip nomor 3 itu adalah kalau teman-teman mau cari yang aman, itu jangan cari koin atau token di exchanger kecil atau di DEX ya, atau Decentralization Exchange, tapi cari di yang gede ya. Exchanger yang gede itu di dunia itu ada 6 ya guys, yaitu FTX, Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, dan Gemini ya. Sedangkan sumbernya shitcoin ya, shitcoin ini bisa positif bisa negatif ya. Karena ada juga shitcoin yang awalnya bagus kemudian dari exchange kecil kemudian ke gede, seperti Shiba Inu dulu juga ada di PancakeSwap. Tapi rata-rata koin-koin micin itu dan shitcoin itu adanya ya di Uniswap sama PancakeSwap. Jadi kalau pengen aman jangan beli di dua DEX ini ya, karena siapa aja bisa listing kok, bisa bikin token kok di Uniswap sama PancakeSwap ini, gampang. Yang keempat adalah biasanya bukan koin yang dibikin, tapi token. Jadi kamu harus bedain antara token sama koin guys. Kalau koin itu harus ada native koinnya, yang itu dia punya blockchain sendiri biasanya ya, kayak Ethereum, Solana gitu ya. Ya mereka punya kriptografi sendiri ya, bahasa sendiri bahkan ya. Dan itu untuk bikinnya susah, mahal, dan butuh sumber daya yang ahli guys.
Dan kebanyakan shitcoin itu tidak bermula dari koin tapi mulanya dari token ya. Karena mereka tinggal menjiplak source code yang ada di open source-nya Ethereum, Solana atau Binance Smart Chain ya. Mereka tinggal dompleng di atasnya atau disebut layer 2-nya. Ya, itu nggak terlalu butuh banyak modal, nggak butuh banyak SDM dan nggak butuh banyak waktu untuk develop sebuah token. Namun tidak semua token itu juga shitcoin guys, karena ada juga koin itu yang awalnya dari token, kemudian mereka kembangin native koinnya, native token koinnya. Contohnya adalah Chromia atau CHR ya. Yang kalau kamu lihat di white papernya ya memang dia masih menggunakan Ethereum ya sebagai landasannya ya. Kemudian tapi dia sudah akan membangun native koinnya sendiri, native blockchainnya sendiri ya. Yang kelima adalah white papernya itu berantakan ya. Nah, kamu bisa baca tuh di white papernya dia. Salah satu cara ngelihatnya adalah kalau shitcoin itu kebanyakan banyak salah ketik guys. Jadi typo error, salah ketik, bahasanya itu semrawut ya, bulet, kagak jelas maksudnya apa gitu. Tidak juga jelas problemnya, apa yang mau dipecahkan, solusi apa, teknologinya apa, manfaatnya apa dari koin itu tidak terlalu jelas ya. Kemudian juga memasukkan data-data yang justru nggak perlu ya guys. Misalkan data perusahaannya, kemudian orang-orangnya itu kelihatan ya nggak kompeten aja gitu ya. Bisa kamu cek di white papernya, bisa kamu bandingin. White papernya shitcoin itu, calon shitcoin itu kamu bandingin aja dengan white papernya yang udah bagus kayak Solana, kayak Matic, kayak Polkadot gitu ya. Bandingin aja white papernya ya. Nanti kamu bisa tahu, kamu bisa punya feeling lah itu dia beneran ahli atau enggak yang bikin white paper itu. Yang keenam adalah tujuan dan utilitas koinnya itu nggak jelas. Jadi kalau koin yang terpercaya itu dia itu sudah jelas guys apa yang dipecahkan problemnya itu apa, solusinya apa, pakai teknologinya apa. Misalkan kalau Theta itu ingin menyelesaikan problem tentang video streaming yang selama ini boros sumber daya, ngabisin data seperti YouTube. Lalu dia dengan teknologi blockchain dia berharap bisa membantu masyarakat dalam memberikan layanan video streaming yang lebih murah, kualitasnya lebih bagus dan tidak boros data. Nah, itu Theta misalkan. Nah, pada shitcoin fungsionalitas kayak gitu nggak terlihat guys. Kamu bingung juga apa sih fungsinya koin ini. Nah, kalau kamu bingung fungsi koinnya berarti memang dia shitcoin. Yang ketujuh, tandanya lagi adalah tidak transparan guys. Yang namanya blockchain itu source code-nya biasanya ditampilin guys, baik di websitenya maupun di coinmarketcap.com itu biasanya ada source code-nya. Jadi orang bisa copy, bisa ngelihat ke dalamnya seperti apa. Nah, pada shitcoin itu biasanya source code-nya nggak ditampilin. Dan kemungkinannya memang nggak ada programnya tuh guys, atau ya memang programnya berantakan banget gitu. Jadi dia nggak berani tampilin di websitenya dia maupun di profilnya dia di coinmarketcap.com. Dan yang ke-8 adalah marketingnya gaya MLM guys. Jadi koin yang terpercaya itu guys itu nggak perlu marketing yang terlalu susah payah, viral, heboh, nggak karu-karuan ya. Orang itu akan datang dengan sendirinya, akan invest, akan funding dengan sendirinya kepada koin-koin yang begitu diumumkan itu kelihatan keren ya. Percaya dengan foundernya, percaya dengan teknologinya, percaya dengan white papernya, percaya terhadap komunitasnya, itu udah cukup. Ya, sebaliknya kalau shitcoin itu marketingnya heboh banget guys, viral, member get member, berisik banget di sosmed, pasang iklan di mana-mana, membernya aktif ngajakin kamu untuk join. Nah, itu ada tanda-tanda dia itu shitcoin karena sebenarnya itu adalah semacam money game ya.
Dan yang kesembilan, foundernya Shitcoin itu biasanya bukan orang ahli blockchain guys. Jadi yang namanya Web 3.0 dan blockchain ini adalah teknologi sangat-sangat baru. Hanya sebagian orang di planet bumi ini yang sekarang itu paham. Rata-rata adalah para ahli IT terdepan yang bekerja pada proyek blockchain atau bekerja pada perusahaan kelas dunia seperti Google, Facebook, Apple yang dikenal dengan Alphabet Company ya guys ya. Nah, para pendiri koin terpercaya yang bagus-bagus itu sebelumnya memang sudah orang yang terpercaya di industri blockchain. Sebut saja misalkan yang punya Cardano namanya Charles Hoskinson ya, itu juga seorang ahli. Gavin Wood, Polkadot, Yanti Kanani, Matic, Or Parelman, CHR dan Steve Chen di Theta itu adalah para tokoh blockchain ya. Kamu bisa cek apakah foundernya Shitcoin itu termasuk orang yang pernah kerja di dunia IT dan blockchain, itu kamu cek aja di LinkedIn-nya. Nah, dia di deskripsinya seperti apa, punya kompetensi seperti itu enggak? Kalau dia enggak punya kompetensi dan background di bidang IT dan kriptografi, ya siap-siap aja. Berarti dia sebenarnya enggak ngerti apa-apa dan mungkin koinnya juga koin scam yang bukan blockchain. Dan yang terakhir adalah numpang brand orang atau acara yang terkenal. Jadi yang namanya blockchain yang bagus tuh nggak ada nama-namanya mirip-mirip atau simbolnya itu mirip-mirip juga dengan brand-brand yang terkenal atau orang terkenal guys. Baru-baru saja ini kan ada scam koin Shitcoin namanya Squid Game. Nah, dari namanya aja udah aneh. Dia diambil dari sinetron atau drama yang lagi laris di Netflix namanya Squid Game juga gitu. Jadi ya buat kamu yang masuk Squid Game ya agak-agak silly ya. Agak-agak tricky, silly dan bodoh sebenarnya ya. Jadi ya kalau Anda kena scam ya itu karena ya kesalahan Anda sendiri. Nggak mungkin sebuah koin itu mengatasnamakan sinetron seperti itu gitu. Ya lihat aja nama-nama koin yang terkenal apakah numpang nama dibikin mirip, brandnya terkenal, orang terkenal, acara TV film kan enggak. Nama-namanya ya Ethereum, Cardano, Theta, Chromia, apalagi Polkadot, apalagi Gitcoin, ya. Apalagi macam-macam ya kan, itu nggak ada kaitannya dengan apapun ya. Nah dan saat ini yang di November ini yang scam banget adalah yang namanya itu ngikut-ngikutin Elon Musk dan saudaranya, keluarganya, bapak ibunya, keponakannya, siapapun yang pakai kata mas-mas ya. Itu jelas scam. Dan juga yang pakai nama-nama anjing, nama-nama binatang, nah itu juga ngikut-ngikutin polanya Dogecoin, ngikut-ngikutin polanya Shiba Inu, sudah pasti itu adalah koin scam ya. Gampang ya guys, 10 itu kamu hafalin dan kamu praktekin. Dan sekian sharing dari kami, jangan lupa like, share, dan komennya guys kalau kamu suka paparanku, supaya aku bisa semangat bikin konten lagi buat kamu yang bermanfaat. Dan kami dari Crypto Academy punya kelas edukasi guys. Kayak kita ada Zoom seminar, grup mentoring, grup WA VIP sinyal kripto, private class, 1-lawan-1 buat Anda yang pengen mahir banget tapi nggak mau direcokin orang lain ya. Jadi hanya satu orang kita ajarin sampai bisa. Juga ada copy trading bagi kamu yang pengennya nggak mau repot, mau nitip trading aja, dan bagi hasilnya 80% kamu investor dan 20%-nya master trader kami. Hubungi manajer Ami di 087738184831. Dan sampai ketemu di video berikutnya, sampai ketemu di kelas online dan offline dari Crypto Academy. Terima kasih, salam dari saya Ahmad Dwi Saputro, Kiai Marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah Kiai Marketing.